Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Kurnia Rahman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Di sini saya sebagai mahasiswa D3 Fisioterapi. Saya akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran untuk video praktikum. Oke, kali ini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan dan pengukuran. Untuk praktikum yang pertama yaitu pemeriksaan fraktur atau tes fraktur. Nah, caranya yaitu seperti ini. Kita pegang lengan bawah dari si pasien dan kita pegang bagian distal dan proksimalnya. Nah, kemudian kita lakukan gerakan seperti mematahkan. Nah, seperti ini. Nah, apabila terdengar suara seperti klik, maka itu dinyatakan adanya fraktur pada lengan ini. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya yaitu tentang rule of 9. Nah, rule of 9 itu untuk mengukur berapa persen luka bakar pada si pasien. Nah, untuk mengukurnya biasanya menggunakan tangan si pasien. Nah, apabila wajah dari pasien ini mengalami luka bakar, maka untuk mencari rule of 9-nya menggunakan satu telapak tangan dari si pasien. Nah, seperti ini. Setiap satu telapak itu 1%. Nah, kemudian untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan cadok. Nah, cadok ini pemeriksaan di mana kita menggoreskan tengah telapak tangan pasien, maka pasien akan melakukan gerakan refleks seperti menggenggam. Oke, bisa dilakukan ya. Nah, ini adalah pemeriksaan cadok. Nah, jika menggenggam berarti normal, apabila tidak bisa menggenggam berarti tidak normal. Oke, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan mengenai itu rubber. Nah, rubber itu pemeriksaan di mana mengangkat tangan di atas jantung untuk melihat kekuatan gravitasi darah apakah mampu turun atau tidak, dan jika tidak maka tangan jari-jari ini akan tampak kebiruan. Jadi seperti ini. Oke, seperti menggelantung. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu hipermia. Nah, dimana kita memberikan tekanan pada bagian lengan atas. Nah, setelah kita memberikan tekanan maka jari-jari pada tangan ini akan mengalami kebiru-biruan, atau tidak menggunakan tekanan, menggunakan seperti alat tensi. Nah, agar melihat hipermianya atau pemeriksaan hipermianya. Nah, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan Babinski. Nah, untuk pemeriksaan Babinski ini kita menggoreskan medial dari kaki pasien. Nah, setelah kita menggoreskan maka akan melakukanlah gerakan seperti refleks tremor ke depan. Nah, kita goreskan maka terdapat refleks tremor. Itu adalah pemeriksaan Babinski. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Hotman. Nah, langkahnya yaitu kita elevasikan kaki ini, kemudian kita dorsifleksikan, kemudian kita tekan bagian betisnya. Nah, apabila terasa nyeri berarti terdapat masalah pada kaki pasien ini. Nah, kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu ankle clonus. Nah, ankle clonus ini pemeriksaan di mana kita melakukan dorsifleksi, kemudian si pasien itu mengalami gerakan refleks seperti tremor ke depan. Nah, seperti ini. Oke, dorsifleksi kemudian tremor. Nah, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu knie clonus. Kalau tadi ini ankle clonus, kemudian knie clonus. Nah, pasien ini bisa duduk di kursi yang sudah saya siapkan. Nah, oke. Knie clonus saat bagian patella ini saya ketukkan, maka pasien akan mengalami gerakan refleks seperti menendang. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan knie clonus. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu tremor extension. Oke, pasien bisa berdiri.
Nah, untuk untuk pemeriksaan tremor extension ini adalah tremor saat melakukan aktivitas dan juga istirahat. Oke, pasien bisa melakukan gerakan seperti ini. Nah, saat melakukan gerakan seperti ini kita bisa melihat apakah tangan dari si pasien ini tremor atau tidak. Jika tidak, maka bisa dibilang ini normal. Kemudian diturunkan. Nah, ini adalah posisi istirahat. Nah, kita bisa lihat apakah tangan dari pasien ini tremor atau tidak. Jika tidak, maka itu normal. Kemudian pemeriksaan atetoid, yaitu atetoid itu si pasien menggenggam tangan dari seorang fisioterapi. Nah, saat melakukan genggaman ini kita lihat ini adalah genggaman yang rapat, jadi terbilang normal. Dan tidak normalnya adalah sedikit renggang. Oke, pasien bisa renggangkan. Nah, ini dia berkeinginan untuk menggenggam, namun tidak bisa karena terdapat masalah pada bagian sini. Oke. Kemudian pemeriksaan ataksia. Nah, pemeriksaan ataksia ini pasien mengikuti jari dari fisioterapi dan pasien melakukan gerakan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilakukan. Nah, seperti itu adalah pemeriksaan ataksia. Kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan romput. Nah, kita bisa lihat apakah saat romput ini adalah posisi di mana pasien menutup mata dan berdiri tegak. Apabila sedikit goyang, maka pasien memiliki ketidaknormalan. Nah, kita bisa lihat ini tampak normal. Oke, cukup. Kemudian berikutnya yaitu kita melakukan pengukuran mobilitas sangkar torak. Dan saat pengukuran saya menggunakan midline. Oke, pasien bisa ini kan. Patokan untuk mengukur ini yaitu pada bagian C1, C5 dan juga C7 setelah Speidius. Oke, pasien bisa tarik nafas. Nah, untuk tambah normal ini selisihnya yaitu 2 cm. Oke, kemudian kita turunkan ke C4. Pasien bisa tarik nafas. Oke. Pasien bisa tarik nafas. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan mobilitas dari sangkar torak. Kemudian berikutnya yaitu tes skoliosis, di mana saya akan menggunakan bandul. Nah, kita lihat patokan dari tes ini yaitu dari C7 atau tonjolan pada bagian leher. Nah, oke, di sini kita bisa lihat apakah tampak lurus atau tidak. Nah, apabila tidak lurus maka akan condong ke kanan atau ke kiri. Nah, ini tampak lurus, jadi terbilang normal. Itu adalah cara yang pertama. Dan cara yang kedua, kita lihat bagian pundak si pasien apakah condong ke kanan atau ke kiri, dan ini tampak normal. Jika tidak normal itu condong ke kanan atau ke kiri. Kemudian cara kedua, pasien bisa seperti belakang rumput seperti ini, tapi ininya lurus. Nah, kita bisa lihat tidak ada kecondongan ke kanan atau ke kiri, jadi bisa terbilang normal. Ini adalah cara ketiga. Kemudian cara berikutnya yaitu mengukur jari hingga ke lantai. Tujuh cm dan harus sama, ya, sama 7 cm. Oke, cukup. Nah, kemudian yaitu pemeriksaan plastisitas. Nah, pemeriksaan plastisitas itu seperti ini. Nah, kita lakukan gerakan fleksi elbow. Nah, kita tekukan. Nah, apabila dapat seperti ini bisa terbilang normal. Nah,
tidak normalnya, yaitu pasien tidak bisa melakukan full fleksi, jadi hanya bisa sampai separuhnya atau setengahnya. Nah seperti ini. Nah jika hanya seperti ini, tidak bisa seperti ini, maka terdapat kelainan pada bagian lengan dari si pasien. Sekian pemeriksaan dan pengukuran praktikum saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.